Nah, setelah di tahun 2010 kita beresin sisa keuntungan Rp8.000, sekarang di tahun 2011 angkanya menyusut lagi, jadi Rp4.000 karena truk ini terus dipakai. Terus, gimana dampak penyusutan angka ini ke kertas kerja konsolidasi di tahun 2011? Jadi gini, di tahun 2011 ini adalah tahun terakhir pemakaian truk, karena umur ekonomisnya emang cuma 4 tahun dari tahun 2009. Sekarang, sisa keuntungan yang belum terrealisasi tinggal seperempatnya, yaitu Rp4.000. Nah, angka Rp4.000 ini bakal muncul di jurnal eliminasi, tapi porsinya udah mengecil. Buat induk perusahaan, bagian dia dari sisa keuntungan ini cuma 80% dikali Rp4.000, yaitu Rp3.200.000. Sementara buat minoritas, 20%-nya adalah Rp800. Sekarang lihat di kertas kerjanya. Di bagian truk, kita masih lihat angka Rp48.000 di Nersa, tapi setelah dieliminasi, nilai truk dikonsolidasi cuma Rp36.000. Itu karena kita ngilangin keuntungan penjualan yang belum terrealisasi dari nilai truk. Di akumulasi penyusutan juga menarik, angkanya Rp36.000 di Nersa, tapi setelah dikredit Rp4.000 di jurnal A dan didebit Rp12.000 di jurnal lainnya, hasil akhirnya dikonsolidasi cuma Rp16.000. Ini semua mencerminkan perjalanan aset yang sebenarnya dari sudut pandang grup. Jadi intinya, di tahun 2011 ini, beban penyusutan konsolidasi udah bener cuma Rp8.000, dan angka-angka di neraca mulai mendekati nilai buku bersih Rp12.000 di akhir tahun. Jadi, di awal tahun 2011, sisa keuntungan yang belum diakui grup tinggal Rp4.000, dan angka ini bakal jadi bintang utama di jurnal eliminasi tahun ini. Tapi yang bikin beda, kenapa di jurnal B, akumulasi penyusutannya malah Rp8.000? Bukannya itu lebih besar dari sisa keuntungan? Oke, ini penting banget dipahami. Jurnal A masih sama kayak tahun lalu. Kita eliminasi kelebihan beban penyusutan Rp4.000. Soalnya, anak mencatat beban Rp12.000, sementara grup cuma ngaku Rp8.000. Sekarang, lihat jurnal B. Ini jurnal yang agak beda. Kita eliminasi sisa keuntungan Rp4.000 dari nilai truk. Tapi lihat, akumulasi penyusutan yang didebit Rp8.000 itu bukan angka sembarangan. Itu adalah total realisasi keuntungan dari tahun 2009 dan 2010, masing-masing Rp4.000 per tahun. Jadi logikanya, selama 2 tahun terakhir, keuntungan penjualan itu udah direalisasi sebesar Rp8.000 lewat penyusutan. Sementara sisa yang belum direalisasi di awal 2011 tinggal Rp4.000, dan ini kita eliminasi dengan ngurangi investasi Rp3.200.000 buat induk dan hak minoritas Rp800.000 buat minoritas. Jurnal C dan D masih sama kayak tahun lalu, Rp163.200 dan Rp40.800.000. Tapi jurnal E agak beda, karena ekuitas Joni awal 2011 udah naik jadi Rp2,4 juta. Investasi induk yang sesuai adalah 80%-nya yaitu Rp1.920.000 dan hak minoritas awal 20%-nya Rp480.000. Yang keren, kalau kita hitung mundur, saldo investasi di Nerisa Rp2.080.000 dikurangi jurnal B Rp3.200.000 dan jurnal C Rp163.200.000 ditambah jurnal E Rp1.920.000, hasilnya bener-bener nge-nol. Artinya, semua jurnal ini udah beresin akun resiprokal dengan sempurna. Nah, setelah kita begadang ngikutin perjalanan truk dari tahun 2009 sampai 2011, sekarang saatnya kita lihat pola besarnya. Sebenarnya, dari semua jurnal ribet itu, ada 2 pertanyaan kunci yang harus bisa kita jawab. Siapa yang nanggung dan asetnya apa? Jadi gini, tabel ini sebenarnya adalah kunci ringkasan dari semua materi yang udah kita bahas. Kolom pertama nentuin arah transaksinya. Kalau transaksi hilir alias induk yang jual ke anak, maka tanggung jawab eliminasi labanya itu 100% ditanggung sama induk. Kenapa? Karena laba itu asalnya dari induk, minoritas nggak ikut campur. Sebaliknya,
Kalau transaksi hulu alias anak yang jual ke induk, dampaknya proporsional. Artinya, beban eliminasi labanya ditanggung bareng antara induk sebesar porsi kepemilikannya dan minoritas sesuai porsinya. Itu yang kita lihat di kasus truk Joni. Nah, kolom berikutnya ngomongin jenis asetnya. Kalau aset tetap yang disusutkan kayak truk atau mesin, proses realisasi labanya pelan-pelan, setara sama penyusutan. Makanya butuh 2 jurnal, satu buat ngilangin laba dari aset, satu lagi buat ngebenerin beban penyusutan. Tapi kalau aset lancar atau tanah yang nggak disusut, realisasinya cepet, cuma pas dijual ke pihak luar, jadi cukup 1 jurnal aja. Intinya, tabel ini kayak GPS-nya akuntansi konsolidasi. Tinggal lihat arah transaksi dan jenis asetnya, kita langsung tahu rute jurnal eliminasi yang harus ditempuh. Jadi, setelah kita bolak-balik ngitung jurnal dari berbagai kasus, mulai dari tanahnya Rosa Nazar sampai truknya Nerissa Joni, ada 3 prinsip inti yang sebenarnya jadi benang merahnya. 3 prinsip ini kayak hukum alam di akuntansi konsolidasi. Kalau kita paham ini, semua soal laba antar perusahaan bakal kelihatan polanya. Prinsip pertama, ingat baik-baik, laba antar perusahaan itu belum nyata buat grup. Jadi, kalau PT Nerissa jual truk ke PT Joni dan untung Rp12.000, buat grup, uangnya cuma pindah tangan, belum ada untung beneran. Realisasinya baru terjadi pas asetnya dijual ke pihak luar, atau buat aset susut, realisasinya pelan-pelan lewat pemakaian. Prinsip kedua, arah transaksi itu nentuin siapa yang nanggung beban eliminasi. Kalau induk yang jual, dia tanggung sendiri 100%, minoritas nggak kena imbas. Tapi kalau anak yang jual, beban eliminasi ditanggung proporsional sesuai porsi kepemilikan. Nah, yang keren, laba bersih konsolidasi finalnya bakal sama antara hilir dan hulu, yang beda cuma distribusinya ke induk dan minoritas. Prinsip ketiga, aset susut butuh 2 lapis eliminasi. 1 jurnal buat ngilangin laba dari nilai asetnya, dan 1 jurnal lagi buat ngebenerin beban penyusutan yang terlalu besar. Rumusnya simple. Realisasi per tahun tinggal bagi sisa laba dengan sisa umur. Kasus yang kita bahas tadi udah mencakup semua varian. Tanah hilir dan hulu dari Rosa Nazar, mesin hilir dari Udin Clara, dan truk hulu dari Nerissa Joni. Jadi kalau udah hafal 3 prinsip ini, siap hadapi soal apapun.